Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ajarilah dan bukalah mata hati kami, supaya kami dapat melihat dan membedakan antara kuasa-Mu dan kuasa roh kegelapan. Ajarilah kami supaya kami terbuka dan mengizinkan Tuhan mengubah hidup kami. Seperti Yesus mengusir, membuang, dan mengubah hidup seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Bantu kami ya Tuhan dalam keseharian, supaya kami menjadi PK akan kehendak dan dorongan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar tentang Yesus yang mengusir legion. Banyak roh jahat yang merasuki dengan seorang pemuda yang selalu tinggal di pekuburan. Dan di sana dia tinggal hidup, bahkan seringkali memukul-mukul diri dengan batu, merusak, menghancurkan hidupnya karena dikuasai oleh roh jahat tersebut, oleh legion tersebut. Saudaraku yang terkasih, dan ketika Yesus datang, orang itu yang telah dikuasai oleh roh jahat itu, legion itu, justru mengenali Yesus. Engkau hai anak Allah, mau apa engkau dengan aku, dengan kami di sini? Dan Yesus mengusirnya. Tetapi pergilah, tetapi si roh jahat itu meminta supaya tidak diusir pergi, tetapi dia masuk ke dalam kawanan babi yang 2000-an itu. Dan babi itu kemudian masuk ke jurang dan mati. Dan anehnya ketika orang-orang penjaga itu pergi ke kota-kota dan memberitahu orang tentang apa yang terjadi. Anehnya justru mereka melihat si orang kerasukan itu sudah baik, sudah sehat, sudah bersih dan memakai baju dengan normal dan waras. Tetapi mereka tidak suka dengan perbuatan Yesus dan meminta Yesus untuk pergi dari tempat itu. Aneh. Tapi itulah yang merupakan suatu permenungan bagi kita bersama. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita renungkan bagi kita sendiri dan kehidupan kita. Pertama adalah bahwa si setan mengenali Yesus, kenal akan Yesus. Engkau anak Allah. Kita pun kenal dengan anak Allah. Setan pun kenal dengan anak Allah. Dan apa yang membedakan kita dengan dia, dengan setan? Saya kira yang paling penting adalah bukan hanya kenal, dan ini merupakan suatu tantangan, suatu godaan, suatu sikap. Tidak cukup hanya mengenal Yesus sebagai anak Allah, tetapi mengizinkan Yesus untuk mengubah hidup kita. Mempersembahkan diri kita untuk diubah oleh Yesus. Seperti orang yang yang dibebaskan dari kuasa kegelapan itu. Jadi kalau kita tidak cukup, jadi kita melihat di situ bahwa Yesus itu hidup dan mengubah perilakuku, sikapku, tindakanku, karakterku menjadi karakter seperti Yesus, yang hidup seperti Yesus, yang baik. Karena bisa saja kita mengenal sebagai orang Katolik, kita bisa saja mengenal Yesus sebagai orang, tetapi perilaku dan sikap kita bisa tidak sesuai dengan apa yang kuhayati itu. Dan ini merupakan satu tantangan bagi kita. Maka mengapa seringkali terjadi bahwa kita sebagai orang Katolik, orang Kristen, tapi hidup kita tidak sesuai dengan nilai-nilai
kekristenan, nilai-nilai roh-roh kudus, buah-buah roh yang baik, buah-buah roh kudus tentu saja. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, ini jadi kita lihat di sini Yesus bukan hanya kita kenal, tapi Yesus menjadi suatu dialog, suatu pergulatan, suatu mengizinkan memasuki hidup kita, membersihkan diri kita, menyucikan batin kita menjadi bersih kembali dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Jadi ini poin penting saudaraku terkasih. Kalau tidak, kita tidak bedanya dengan si iblis yang mengenal Yesus. Kita pun mengenal Yesus, iblis pun mengenal Yesus. Tapi yang ditentukan adalah buah-buahnya. Ya. Nah, maka kita lihat di situ ketika banyak orang tidak mengendaki Yesus melakukan perbuatan baik dan disuruh pergi, padahal sebetulnya sebetulnya mereka harus bahagia karena orang pemuda itu menjadi sehat. Disitulah kita lihat bahwa kemudian si iblis itu memasuki orang-orang yang itu untuk melawan kebaikan, melawan kebenaran, melawan keadilan, ya, bersama-sama, karena mereka tersaingi atau terancam, mungkin bisnis mereka, mungkin karya mereka, ya, yang terancam karena perbuatan-perbuatan Yesus yang baik. Nah, artinya apa? Artinya ada kemungkinan bahwa mereka justru mungkin bisa menduga-duga bahwa mereka juga bekerja dengan kuasa kegelapan untuk keuntungan mereka sendiri. Ya. Sehingga mereka tidak suka terancam bisnis mereka. Ya. Meskipun Yesus berbuat baik. Nah, di sini kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia ini. Kita bisa melihat mungkin satu bentuk contoh orang yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan untuk bisnisnya. Orang menyebut istilah yang sekarang kita tahu, pesugihan. Ya, makanannya menjadi laris, orang suka dengan makanan dia, ya, tetangganya menjadi yang tadinya suka menjadi tidak suka, lalu orang lari ke sana dapat uang banyak. Bisnis-bisnis yang mendapatkan harta yang banyak atau pelarisan, ya, dengan meminta kuasa-kuasa kegelapan, bantuan kuasa kegelapan. Ya, dan ini bukanlah sesuatu yang rahasia dan di banyak tempat hal itu terjadi. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi, bahkan ketika orang-orang tersebut yang mengaku diri sebagai orang Katolik juga bisa ingin mendapatkan uang, harta, mendapatkan kebaikan dengan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, maka mari saudaraku terkasih, ya, jangan pernah kita melakukan perbuatan najis seperti ini. Ya. Karena ini akan menjadi ketidaksukaan Allah karena kita menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Bukan Allah yang maha kuasa yang kita sembah, tetapi dua-duanya. Dan ini bermuka dua. Dan itulah yang menyebabkan Nabi Elia marah kepada orang-orang Yahudi yang menyembah Baal, tapi pada saat yang sama menyembah Yahweh. Dan itu dimulai oleh raja dan ratunya Yezebel. Saudara, ketulusan, kejujuran, kesatuan hati, ya, single heartedness only for God, for Jesus, itu merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita tergoda dan digoda oleh kemenduaan hati kepada Allah atau kepada dewa-dewa lain. Dan ini menjadi suatu kemarahan Tuhan, ya, yang harus menjadi perhatian kita, dan kita memiliki suatu harapan semoga kita tetap hanya memilih Tuhan di atas segala sesuatu. Ya.
Dan di zaman sekarang ini sekali lagi zaman yang sangat sulit seperti ini, ya, orang lari mencari bantuan kepada kekuatan kegelapan. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Mungkin dia menjadi kaya, menjadi hebat, menjadi apapun, menjadi berkuasa, tapi jangan lupa si iblis meminta ganjaran hadiah juga yang harus diberikan oleh orang tersebut. Ya, bisa saja dengan meminta korban setiap waktu, bisa juga nanti keluarga ini akhirnya menjadi hancur luntur, semua generasi keberapa dan seterusnya dihancurkan. Dan itulah sifat iblis, supaya orang taat kepada iblis, dikuasai oleh iblis, dengan gantinya dengan kekayaan, harta dan seterusnya. Nah, maka mari saudaraku, kita tahu dan kita lihat di dalam masyarakat kita, ya. Nah, itu yang paling kelihatan. Yang seringkali justru tidak kelihatan adalah itu, bahwa bisa saja bukan mereka, tetapi kita juga ketika kita pada saat yang sama mengabdi Tuhan, tetapi kita tidak mengizinkan, sekali lagi, tidak mengizinkan Tuhan mengubah perilaku, sikap, tindakan hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa, tetapi pada saat yang sama perilaku kita menjadi perilaku yang bertentangan dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, tetapi kita tidak cukup mengizinkan Tuhan mengubah hidup kita. Maka mari saudaraku yang terkasih, semoga hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, bukan sekedar hubungan yang ritualistik, tetapi hubungan yang sangat personal. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mengubah perilaku-perilaku, sikap-sikap kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan bagi Anda yang sakit disembuhkan dari kuasa itu. Juga bagi orang-orang atau kita sendiri atau siapapun juga yang dikuasai, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dengan kekeras kepalaan, dengan tidak mau berubah. Itu adalah salah satu indikasi baru. Bukan indikasi baru, indikasi bahwa kita juga tidak mau berubah dan tidak mau menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan kita mengizinkan Tuhan mengubah kita. Berkat Tuhan atas Anda, dan Anda disembuhkan dari segala kuasa kegelapan dan semakin mencintai Yesus dan hidup dalam kuasa Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.